kepada saya Pak Sambas. Kali ini Bapak akan menerangkan sebuah PKWU atau mapel PKWU pada kelanjutan minggu kemarin. Silakan disimak. Oke, selanjutnya kita lihat RPP. Ya, RPP untuk minggu sekarang adalah temanya, kita buka dulu ya. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar ya. Kita lihat dulu RPP-nya, pembahasan kelanjutan tentang karakteristik kewirausahaan. Kita lihat RPP yang kedua. Oke, lagi membuka di Words-nya. Oke, sabar ya. Oke, kita langsung aja ke, nah ya, tuh udah muncul ya. RPP minggu kemarin itu kita membahas masalah jenis karakteristik atau dua dimensi kewirausahaan kualitas dasar. Nah, RPP yang kedua atau pertemuan yang kedua ya, kita akan membahas masalah pengembangan kewirausahaan. Akan tetapi pengembangan ini berkaitan dengan yang namanya ciri-ciri atau karakteristik. Oke. Ini RPP-nya. Materi pokoknya adalah pengertian dan karakteristik kewirausahaan. Pertemuan kedua. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kalian diharapkan memahami dasar-dasar pengembangan kewirausahaan dan memahami ciri-ciri seorang wirausahawan. Oke, kita langsung ke PowerPoint. Oke, nah ini PowerPoint-nya. Ya, kita tunggu PowerPoint-nya. Pengembangan. Nah, ini. Oke, kita lihat. Seperti biasa, slide 1 ini adalah covernya. Slide 2 adalah judulnya, RPP 2 pengembangan kewirausahaan. Nah, slide 3 di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kalian diharapkan memahami dasar-dasar pengembangan kewirausahaan dan memahami ciri-ciri seorang wirausahawan. Jadi sinkron ya dengan RPP yang tadi. Kata kunci usaha, kualitas wirausaha, kewirausahaan, dasar wirausahaan, karakteristik, instrumental, dimensi, dan lain sebagainya. Untuk slide 4, nah di sini slide 4 ini ada gambar seperti yang kemarin, tugasnya yang diberikan kemarin. Slide 5. Nah, slide 5 ini ada karakteristik kewirausahaan. Wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Seorang wirausahawan dapat menganalisis peluang usaha. Nah, di sini kita contohkan, Bapak gambarkan di sini ada pakaian dan ada tempat tinggal, di mana seorang wirausahawan melihat peluang untuk buka usaha atau pengembangan usaha. Nah, dilihat ketika melihat lokasi, tempat, wilayah ataupun barang-barang di sekitarnya yang dipandang menurut seorang wirausaha itu peluang besar atau kesempatan emas, maka dia berpikir langsung bagaimana ya cara pengembangan usaha itu. Nah, itu. Oke, di sini dilihat slide 6. Slide 6 di sini peluang usaha kebutuhan. Nah, ini melihat kebutuhan sekunder. Misal contohnya adalah sepatu dan tas.
Nah, sepatu dan tas ini adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan, sering digunakan oleh para pengguna atau para konsumen atau para pembeli. Ini sangat digunakan. Makanya untuk peluang usaha ini sangat besar. Bagi seorang entrepreneur itu adalah kesempatan untuk dalam pengembangan usaha. Oke, yang ke slide 7. Langkah-langkah melakukan pengembangan usaha. Nah, ini nih dia nih langkah-langkahnya. Tahap pertama atau tahap memulai. Tahap di mana seorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin, apakah membuka usaha baru atau melakukan akuisisi atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan. Nah, ini apa sih yang disebut akuisisi? Nah, di sini akuisisi atau franchising adalah seorang melakukan merger di mana usaha kita satu sama lain berkaitan, itu franchising. Contoh akuisisi atau franchising atau itu misal waralaba. Waralaba itu misal di situ ada Indomaret, Alfamaret dan sebagainya. Atau di lain ini ada yang contoh seperti di slide 5 itu sepatu. Nah, kita bisa franchising merger kepada perusahaan lain. Misal kita membuat haknya atau kita sebagai produsen membuat talinya atau dan sebagainya dah. Nah, ini ada yang tas. Nah, tas. Misal kita franchise di merger dengan perusahaan lain. Kita bahan dasarnya yaitu kulit. Nah, kulit yang namanya kulit yang bermacam-macam kulit ya. Dari situ nah bisa franchise yang lain, atau kita sebagai pengrajinnya, pembuat dari tas. Nah, bisa lah. Itu namanya franchise atau akuisisi. Di mana satu sama lain berkaitan. Ya. Langkah 2. Nah, langkah-langkah 2 ini adalah pengembangan. Yang pertama adalah tahap melaksanakan usaha. Jelas, di mana tahap ini seorang wirausahawan mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Menyangkut aspek-aspek apa? Yaitu pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan pemasaran. Ini aspek-aspek ini ya perlu dan sangat ya, yaitu pembiayaan, di mana biaya-biaya cost atau cost yang dikeluarkan, cost output, cost input itu harus diperhitungkan. Iya, sebagai wirausaha harus jeli uang masuk, uang keluar dan lain sebagainya. Selain itu adalah sumber daya manusia. Apa ini? Skill. Kita harus punya teknis, yaitu skill, sumber daya yang berkemampuan, skillnya skill mapan lah, sesuai dengan backgroundnya gitu. Nggak boleh kalau misalkan backgroundnya akuntansi atau yang lain sebagainya ditempatkan bukan di bidangnya, itu awal kehancuran seperti itu. Oke. Ya, kepemilikan. Nah, kepemilikan mungkin di sini di dalam perusahaan seorang entrepreneur bisa individu atau bisa organisasi. Artinya kepemilikan bersama, kepemimpinan dan sebagainya. Oke, ini adalah tahap-tahap melaksanakan usaha. Itu. Yang slide 9 ini langkah-langkah melakukan pengembangan wirausaha. Nah, langkah-langkahnya setelah kita memulai usaha, terus melakukan suatu pengembangan usaha, kita harus bisa mempertahankan. Bagaimana mempertahankan? Yaitu berdasarkan hasil yang telah dicapai, melakukan analis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjut sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Nah, artinya
kita harus pengendalian atau controlling atau pengawasan di berbagai bidang produksi, bidang biaya, bidang SDM dan sebagainya. Itu khususnya di dalam POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Disitulah di dalam penguasanya kita harus benar-benar mengawasi, mengendalikan supaya bisa mempertahankan usaha kita. Kalau tidak diawasi, kalau tidak dikendalikan, itu awal kehancuran lagi. Oke. Nah, 10 langkah-langkah melakukan pengembangan wirausaha. Tahap 4. Tahap 4 mengembangkan usaha. Tahap ini di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, perluas usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil. Nah, ini tahapan pengembangan usaha ya, dimana jika tergolong positif ya boleh dikembangkan dan bertahan gitu. Artinya di sini ada sebuah analis di dalam penilaian dari hasil usaha. Itu terjadi ketika kita melihat output input, besaran mana antara output dan input, baik input produksi, baik input biaya maupun SDM dan sebagainya. Dilihat besaran mana. Kalau misalkan besaran input berarti kan itu laba. Nah, boleh dipertahankan. Kalau misalkan lebih kecil daripada input atau outputnya lebih besar, itu ya mungkin kita pikir-pikir apakah mau diganti atau usaha kita, atau mau diapain, atau mempertingkatkan ide-ide gitu untuk pertahankan usahanya gitu. Ya, keempat. Tahapan mengembangkan usaha, tahapan di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif, yang mengalami perkembangan atau dapat bertahan, perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang diambil. Yang tadi ya. Nah, di sini ada gambar seorang entrepreneur untuk menyemangati atau memotivasi seorang bawahan-bawahannya para staf-stafnya supaya berenergi positif semuanya. Oke. Yang ke slide 12. Nah, di sini ada gambar matahari. Nah, sinar matahari ya menyongsong hari esok dengan pikiran yang cerah seperti matahari yang menyinari pada siang hari. Nah, di sini maksudnya sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pimpinan usaha, kita ya harus bisa menyemangati. Ya, kita harus bisa berpositif thinking untuk kemajuan perusahaan kita. Nah, gitu. Oke. Dan selanjutnya slide 13. Di sini ada sebuah aktivitas ya, gambar dilihat ya sama kalian. Lihat ya. Tuh, lihat. Oke. Ya. Ini tugasnya kalian adalah apa yang kalian pikirkan jika kalian sebagai wirausaha pada aktivitas yang dilihat pada gambar ini. Oke, dilihat. Jadi di sini Bapak minta kepada kalian mempunyai sebuah ide-ide atau melihat peluang apa untuk di dalam pengembangan usaha ini gitu. Oke. Nah, selanjutnya terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian, dan apabila ada pertanyaan silakan ditulis di Classroom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.